True awakening, barang apakah benar itu ya. Eh, itu karena tidak ada terjemahan yang benar-benar pas dalam bahasa Indonesia ya. Jadi makanya istilahnya sebaiknya dibiarkan tetap seperti itu. Jadi true awakening itu gini. Pernah nggak Anda mimpi, dalam mimpi itu Anda bermimpi lagi, dan mimpi itu Anda masih mimpi lagi? Ya, atau setidaknya bisakah Anda membayangkan kondisi seperti itu? Jadi Anda eh, merasa sedang berada di suatu tempat ya, bertindak seperti biasa, apa kemudian tiba-tiba segala hal menjadi tidak bagus ya, tidak menguntungkan buat Anda, terus tiba-tiba Anda tersentak, ternyata itu hanya mimpi. Yes, gitu kan, hanya mimpi. Nah sekarang Anda sudah ke dalam kehidupan sehari-hari Anda, kemudian ya seperti biasa Anda bekerja apa segala macam, tapi tiba-tiba situasi memburuk lagi gitu. Terus selagi situasinya begitu memburuk, Anda tersentak lagi bangun. Ih, ternyata Anda masih mimpi gitu. Jadi Anda dari tadi belum bangun gitu. Nah kemudian waktu Anda sudah merasa oke, ini saya yakin ini sekarang sudah tidak bermimpi, sudah benar-benar bangun ya. Nah, lalu Anda beraktivitas seperti biasa, kemudian kembali situasi menjadi memburuk, kemudian Anda tersentak lagi dan ternyata itu masih juga mimpi. Nah, jadi yang dimaksud true awakening ini adalah ketika Anda benar-benar sudah terbangun dari segala lapisan mimpi, ya benar-benar sudah, oh iya saya ini benar-benar sudah pada kondisi ya dimana saya sudah full bangunnya, udah nggak ada lapisan mimpinya lagi. Nah itu true awakening. Nah susah kan menerjemahkannya bahasa Indonesia, tapi jadi yang dibahas itu. Nah sekarang mungkin Anda juga pernah mendengar bahwa ya, hidup ini sebenarnya hanyalah mimpi ya. Tapi mungkin dari sudut pandang keyakinan bahwa kita ini sebenarnya hanya eh, roh-roh yang hidupnya di alam baka gitu, alam roh ya, sementara kita tuh hanya bermimpi berada di dunia fana. Jadi ini hanya suatu mimpi sebenar, sejenak aja, nanti kita akan terbangun dari tidur kita ketika impian ini berakhir, dan itu adalah kehidupan kita sebenarnya. Nah saya tidak akan membahasnya dari segi keyakinan. Kalau kita menggunakan keyakinan, orang nanti beda keyakinan bisa beda pengertian ya. Jadi saya akan membahasnya dari segi logika aja, dari rasionya gini. Oke, kembali ke cerita mimpi. Ketika kita sedang bermimpi, itu cenderung apa yang kita lakukan itu eh, mm, sebagaimana yang kita sadari pada saat itu ya. Jadi kalau kita sadarnya itu adalah kehidupan benar, kita akan berusaha bertindak seperti kehidupan benar. Akan tetapi segala sesuatu yang berada di sekitar kita dalam mimpi itu ya, itu akan cenderung dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi tidak dipengaruhi oleh kita sendiri, tapi oleh informasi-informasi yang berseliweran di otak kita, situasi ruangan di mana kita tertidur, pokoknya banyak faktor lah, sehingga itu bisa mengakibatkan kita kadang bisa mimpi indah, kita kadang bisa mimpi biasa saja, kadang-kadang kita bisa mimpi menyeramkan ya sampai menjadi ketakutan. Nah ini apa sebabnya? Karena ketika kita bermimpi itu sebenarnya yang terjadi itu adalah kita tenggelam di dalam kesadaran pribadi kita, yang karena kita kondisinya tertidur ya, itu kesadaran pribadi kita itu dia bergeser, yang tadinya harusnya posisinya di dada ya, consciousness itu, kesadaran itu. Kalau Anda kurang mengerti soal ini ya, Anda bisa menonton video saya yang berjudul pelatihan bioenergi pengendalian mental, itu saya jelaskan dengan cukup jelas ya. Jadi kesadaran kita yang biasanya dari sini pas kita tidur itu kadang-kadang dia akan masuk ke atas, ke belakang ya, ke arah pineal, dan itu membuat kita bermimpi. Jadi pineal ini yang mengarang skenario, sedangkan kesadaran kita ini yang menjadi sumber dari
kondisi kita dalam mimpi itu, jadi yang menyediakan karakter kita gitu. Nah, jadi kita berada dalam kesadaran kita, tetapi kita tidak benar-benar sadar bahwa itu hanyalah mimpi. Nah, ketika kita, oh ini mimpi toh, nah itu biasanya akan terjadi suatu kemampuan kita untuk mengendalikan kondisi di dalam cerita mimpi itu, ya. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami, tapi saya akan bercerita tentang yang saya pernah ngalamin, ya, dimana saya bermimpi dikejar-kejar oleh monster yang bentuknya ada tikus raksasa, tapi tikusnya bukan tikus kayak tikus rumah, tikusnya kayak tikus Jerry gitu, cuma warnanya hitam gitu ya. Terus di belakangnya ada monster-monster lain juga yang giginya pada gede-gede semua. Dan saya lari terbirit-birit begitu sambil berpikir, kenapa kok monsternya aneh semua? Ini di mana nih? Ini mana? Di mana? Karena berpikir di mana terus tiba-tiba saya ingat, tahu dulu, ini ada yang aneh, ya. Ada yang aneh, situasi nggak jelas. Saya tepak-tepak badan saya, kok tidak terlalu berasa gitu, kayak ngambang-ngambang gitu. Oh, ini mimpi, ya. Saya sedang bermimpi. Nah, karena saya terpikir gitu, kalau ini mimpi saya, berarti saya bisa atur dong apa yang terjadi pada saya dalam mimpi ini. Saya coba oke, keluarin senapan besar. Tiba-tiba saya memegang senapan besar sekali. Oh yes, ya. Saya balik badan, ya. Saya mulai tembakin monsternya. Nah, jadi monsternya dikaget gitu. Monsternya lari, kemudian saya ngejar-ngejar monsternya bawa senapan besar gitu. Ya. Jadi itu sebagai contoh apa yang terjadi ketika menyadari bahwa kita adalah dalam mimpi. Tapi perlu diperhatikan bahwa dalam impian itu monsternya tetap ada, ya, daerahnya tetap situ. Perbedaannya hanya saya tiba-tiba memiliki senapan besar gitu, karena saya sadar bahwa itu mimpi. Nah, mengapa tidak bisa saya otomatis ngilangin aja monsternya gitu? Mengapa tidak bisa saya ganti aja posisinya sehingga saya berada di tempat yang nyaman langsung? Kenapa saya harus mengikutin pula cerita ngejar-ngejar monster? Ya karena kita, walaupun kita menyadari bahwa itu mimpi, tapi environmentnya tadi ya, dia ke situasi, skenario apa itu tidak berada di dalam kendali kesadaran kita. Yang berada dalam kendali kesadaran kita hanya kondisi kita. Environment itu diciptakan oleh, kalau dalam kondisi mimpi itu adalah oleh pineal kita. Jadi ada faktor di luar kesadaran kita yang menciptakan environmentnya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan environmentnya. Apabila kita berkhayal itu beda, karena itu keseluruhannya itu diciptakan oleh kesadaran kita. Jadi kita bisa berada dimanapun yang kita inginkan, ya. Nah ini yang sering disebut sebagai lucid dream, ya. Lucid dreaming itu ketika Anda benar-benar 100% mengontrolnya, karena Anda sebenarnya sambil tidur sambil berkhayal gitu. Jadi bukan benar-benar mimpi yang biasanya sambil tidur. Jadi seluruh mimpi yang Anda itu adalah karangan dari kesadaran Anda. Nah, oke, jadi apa gunanya terbangun dari mimpi kalau seperti itu? Nah, itu kalau kita ya sadar, ini mimpi, kita bisa kendalikan diri kita, atau kita bisa benar-benar bangun keluar, hentikan mimpi itu dan mulai menjalankan kehidupan yang bukan mimpi. Tapi kembali tadi dibilang, kehidupan ini pun sebenarnya adalah mimpi. Dalam konteks gimana? Ya, segala sesuatu yang ada di kita itu dikendalikan oleh kesadaran kita. Di sekeliling ini bukan, ya. Yang berada di sekeliling kita ini tidak dikendalikan oleh kesadaran kita, ya, tapi merupakan faktor luar. Jadi sebenarnya kita menjalani kehidupan ini sebenarnya hampir tidak ada bedanya dengan kita menjalani mimpi, ya, dimana yang kita sadar terhadap diri kita, ya, tapi kita tidak bisa pengaruhi lingkungan kita. Problemnya justru yang terjadi sehari-hari, kita tidak benar-benar sadar terhadap diri kita, ya. Potensi kita apa yang kita bisa lakukan, ya, apa yang kita bisa wujudkan, itu kita tidak sadar.
yang terjadi kita seperti benar-benar hidup dalam menjalani seperti mimpi gitu, jadi kita jalan begitu aja ya. Jadi kalau misalnya ada masalah menghampiri kita, jadi kayak monster menghampiri kita, biasanya berlari ketakutan karena kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, karena kita tidak sadar diri kita. Nah, untuk bisa sadar dari itulah kita harus awaken dulu, jadi bangun dulu ya. Nah, sadar dulu, oke ini mimpi, jadi ini yang bisa gue lakukan, ini yang bisa gue pengaruhin, diri gue bisa berubah jadi begini, sehingga bisa terbalik monster-monster itu yang lari kita kejar. Jadi masalah-masalah itu yang bisa kita selesaikan, sehingga akhirnya masalahnya yang menjauh ya. Jadi itu yang dimaksud dengan true awakening ya. Nah, video selanjutnya saya akan membahas cara langkah gimana kita supaya bisa mulai membuat diri kita sadar bahwa ini memang hidup ini benar-benar sama seperti mimpi. Gimana kita bisa mulai mengendalikan apa yang kita bisa dan kita bisa kita lakukan, itu kita bisa betul-betul memanfaatkan. Oke.